selamat malam Ibu dosen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Elis Dekidela, NIM 2123807005, Prodi Teknologi Pangan. Di sini saya akan membawa materi yang diberikan oleh Ibu tentang penyimpanan bahan makanan. Yaitu yang pertama, pengertian penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan dan penyaluran bahan makanan adalah proses kegiatan yang menyangkut pemasukan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, serta penyaluran bahan makanan sesuai dengan permintaan untuk persiapan pemaksakan bahan makanan. Yang berikut tujuan penyimpanan bahan makanan. Ada 4. Yang pertama, memelihara dan mempertahankan kondisi dan mutu bahan makanan yang disimpan. Yang kedua, melindungi bahan makanan yang disimpan dari kerusakan, kebusukan, dan kegangguan lingkungan lain. Yang ketiga, melayani kebutuhan macam dan jumlah bahan makanan dengan mutu dan waktu yang tepat. Yang keempat, menyediakan persediaan bahan makanan dalam jumlah, macam, dan mutu yang memadai. Yang berikut langkah-langkah penyimpanan bahan makanan. Yang pertama, bahan makanan yang memenuhi syarat diterima harus segar dibawa ke ruangan penyimpanan, gudang atau pendingin ruangan. Yang kedua, perputaran bahan makanan untuk memastikan barang yang lebih lama harus dipakai terlebih dahulu atau lebih sering kita sebut dengan istilah FIFO, yaitu first in first out. Yang ketiga, membuang barang yang telah mencapai tanggal kadaluarsa. Yang keempat, membuat jadwal pengecekan barang untuk memastikan bahwa makanan yang telah mencapai tanggal kadaluarsa harus dikosongkan dari kontainer, kemudian membersihkan dan mengisi ulang dengan bahan makanan yang baru. Yang kelima, memindahkan makanan antar kontainer dengan cara yang benar. Yang keenam, hindari bahan makanan dari temperatur dengan zona temperatur di mana bakteri dapat hidup dan berkembang baik dengan cepat. Yang ketujuh, mengecek temperatur bahan makanan yang disimpan dan area tempat penyimpanan. Yang kedelapan, simpan bahan makanan di tempat yang didesain untuk penyimpanan bahan makanan. Yang kesembilan, menjaga semua area penyimpanan kering dan bersih. Penataan dan penempatan barang bahan makanan harus disusun peraturan. Diberi tanggal penerimaan dan setiap jenis bahan makanan diberi pembatas. Yang berikut prinsip-prinsip bahan makanan. Yang pertama, tempat bahan makanan ditempatkan sesuai karakteristik bahan makanan kering pada ruangan penyimpanan kering dan bahan makanan segar ditempatkan pada ruangan penyimpanan basah dengan suhu yang tepat. Yang kedua, tepat waktu. Lama penyimpanan harus tepat sesuai jenis bahan makanan. Yang ketiga, tepat mutu. Dengan penyimpanan tidak menurunkan mutu makanan. Yang keempat, tepat jumlah. Dengan penyimpanan tidak terjadi penyusutan jumlah akibat rusak atau hilang. Yang kelima, tepat nilai. Akibat penyimpanan tidak terjadi penurunan nilai harga bahan makanan. Yang berikut faktor-faktor dalam penyimpanan bahan makanan. Yang pertama, keadaan ruangan, penyimpanan dan peralatan harus cukup luas dan mempunyai ruang-ruang, diantaranya ruang penyimpanan kering dan basah. Yang kedua, letaknya harus dekat dengan ruang penerimaan dari produksi. Yang ketiga, ruang harus bersih dan penyusunan peralatan bahan makanan harus sistematik dan teratur. Yang keempat, harus dilengkapi dengan peralatan dasar seperti timbangan dan cukup ruangan untuk mensortir bahan makanan, menimbang serta cukup luas untuk petugas dan lalu lintas kereta dorong bahan makanan yang masuk atau bahan makanan yang akan keluar. Yang berikut penyimpanan bahan makanan. Sebuah dapur pada umumnya memiliki 2 jenis penyimpanan, yaitu 1 lemari pendingin dengan chiller dan freezer yang menjadi satu dan refrigerator. Menghindari
kontaminasi antar bahan cukuplah mudah. Seorang pengelola dapur perlu menyiasati dengan penyusutan tata letak bahan sesuai karakteristiknya. Yang pertama, sayuran segar dan buah-buahan perlu ditempatkan pada wadah tertentu dan dijauhkan dari telur dan produk susu. Yang kedua, pisahkan bahan kering dengan bahan basah. Yang ketiga, pisahkan bahan tabur dengan bahan kimia. Yang keempat, bahan yang baru datang diletakkan pada bagian dalam lemari penyimpan atau bagian bawah bahan sejenis yang sudah ada. Berikut peraturan penyimpanan bahan makanan basah. Penyimpanan bahan makanan yang memenuhi syarat diterima harus segera dibawa ke ruangan penyimpanan, gudang atau ruangan pendingin. Yang pertama, bahan makanan harus diletakkan dalam tempat yang tepat sesuai dengan sistematika pemakaian bahan makanan. Yang kedua, penyusunan bahan makanan dapat diklasifikasi menurut jenis bahan makanan dan sistematika pemakaian bahan makanan. Yang ketiga, memberikan rotasi bahan makanan dengan menggunakan metode FIFO dan FEFO, dengan arti bahan makanan yang terdahulu diletakkan paling terdepan. Berikut prinsip sistem FIFO. Keseimbangan penyimpanan dan pengembalian bahan makanan dapat dicapai dengan metode FIFO, yaitu metode first in first out. Artinya, barang yang terlebih dahulu dimasukkan pada tempat penyimpanan harus terlebih dahulu dikeluarkan pula. Yang pertama, letakkan produk dengan frekuensi pengeluarannya tinggi dekat dengan pintu. Yang kedua, penataan bahan makanan diatur berdasarkan golongan masing-masing. Yang ketiga, bahan makanan diatur berdasarkan H-beta atau berdasarkan frekuensi penggunaan. Berikut lokasi atau tempat. Yang pertama, bahan makanan sebelum disimpan dalam tempat penyimpanan kering maupun segar sebaiknya disimpan dalam kertas atau kontainer plastik tertutup untuk mengurangi investasi serangga. Yang kedua, pemindahan bahan makanan dari ruangan penerimaan ke ruangan penyimpanan harus secepat mungkin menghindari kehilangan pencurian dan lain-lain. Yang ketiga, tempat penyimpanan hanya boleh dibuka pada waktu tertentu saja setiap hari. Yang keempat, refrigerator atau freezer dan tempat penyimpanan kering segera ditutup setelah selesai menerima atau mengeluarkan barang. Yang kelima, hanya pegawai tertentu saja yang diperbolehkan masuk ruang penyimpanan. Berikut pencatatan. Pencatatan bahan makanan yang disimpan harus tepat, akurat, konsisten. Jenis pencatatan yang harus ada pada gudang penyimpanan adalah: yang pertama, kartu stok di setiap jenis bahan makanan. Yang kedua, buku registrasi atau buku induk keluar masuknya bahan makanan. Yang ketiga, formulir permintaan dan pengiriman bahan makanan. Berikut pelatih mengenai prosedur pergudangan perlu diberikan dengan frekuensi pelatih 2 kali sebulan mengenai proses penerimaan dan pengeluaran bahan makanan. Berikut sanitasi. Ruang dan peralatan penyimpanan harus dibersihkan secara teratur, harus bersih dari binatang pengeret dan serangga. Berikut fungsi penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan. Berikut persyaratan ruang penyimpanan bahan makanan kering atau gudang menurut Kemkes 2013, yaitu bahan makanan yang harus ditempatkan secara teratur menurut golongan ataupun urutan pemakaian bahan makanan. Yang kedua, menggunakan bahan yang diterima terlebih dahulu. Untuk mengetahui bahan makanan yang diterima, diberi tanda tanggal penerimaan. Yang ketiga, pemasukan dan pengeluaran bahan makanan serta berbagai pembukaan di bagian penyimpanan bahan makanan ini, termasuk kartu stok. Bahan makanan harus segera diisi tanpa ditunda, diletakkan pada tempatnya, diperiksa dan diteliti secara kontinu. Yang keempat, kartu atau buku penerimaan stok dan pengeluaran bahan makanan harus segera diisi, diletakkan pada tempatnya. Yang kelima, gudang dibuka pada waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, semua bahan makanan ditempatkan dalam keadaan tertutup, terbungkus rapat dan tidak berlubang, diletakkan di atas rak bertingkat yang cukup dan kuat dan tidak menempel pada dinding. Yang ketujuh,
Pintu harus selalu terkunci pada saat tidak ada kegiatan serta dibuka pada waktu yang telah ditentukan. Pegawai yang masuk keluar gudang juga hanya pegawai yang ditentukan. Yang kedelapan, suhu ruangan harus kering, hendaknya berkisar antara 19 sampai 210 Celcius. Yang kesembilan, pembersihan ruangan secara periodik 2 kali seminggu. Yang kesepuluh, penyemprotan ruangan dengan insektisida hendaknya dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan keadaan ruangan. Yang berikut sistem penyimpanan bahan pangan basah. Klasifikasi yang meliputi semua sarana penyimpanan bahan makanan yang mempunyai fasilitas untuk mengontrol dan memontir faktor lingkungan, misalnya suhu, kelembapan relatif, dan kandungan air. Gudang lemari es dapat digolongkan sebagai penyimpanan udara kontrol. Lemari es merupakan tipe penyimpanan udara kontrol yang bekerja di bawah suhu 0 derajat. Rangkaian dari lemari es adalah dapat menekan suhu di bawah 0 derajat. Yang berikut penyimpanan bahan makanan kering. Ada 4. Yang pertama, tempat penyimpanan bahan makanan harus terhindar dari kemungkinan kontaminasi baik oleh bakteri, serangga, tikus, dan hewan lainnya maupun bahan berbahaya. Yang kedua, penyimpanan harus memperhatikan prinsip first in first out atau FIFO dan first experience first out atau FEFO, yaitu bahan makanan yang disimpan terlebih dahulu dan yang dapat mendekati masa kadaluarsa dimanfaatkan atau digunakan lebih dahulu. Yang ketiga, tempat atau wadah penyimpanan harus sesuai dengan jenis bahan makanan. Contohnya, bahan makanan yang cepat rusak disimpan dalam lemari pendingin dan bahan makanan kering disimpan di tempat yang kering dan tidak lembab. Yang keempat, ketebalan dan bahan makanan pada tidak lebih dari 10 cm. Yang terakhir, kartu stok. Fungsi dari kartu stok yaitu untuk mencatat pergerakan stok masuk dan keluar yang berasal dari transaksi harian Anda seperti masuk dari supplier, masuk dan retur, pelanggan, keluar dari penjualan atau pemakaian barang tertentu, dilengkapi dengan tanggal, hari, dan jamnya. Dan melihat pergerakan stok sebagai dasar untuk melakukan pembelian. Penggunaan kartu stok sangat efektif untuk mengontrol stok sehingga melacak jika menemukan kejanggalan karena kesalahan sistem atau